Selamat sore. Jadi untuk episode hari ini, wisata dan budaya memasak, kita akan berbincang dengan orang tua yang ada di Tondok Bakaru, salah satu tokoh masyarakat yang paham tentang budaya memasak. Dan hari ini kami berada di Salialam untuk bisa berbincang. Jadi dalam istilah orang memasak bahwa ada namanya Salialam, Mak Salialam. Jadi ini juga yang akan kita diskusikan lebih awal dengan orang tua. Apa sih yang dimaksud dengan Salialam itu? Kemudian kita akan membahas masalah sangka, aluk, dan kebiasaan. Jadi ini akan berseri. Jadi selamat sore Om. Selamat sore. Jadi ini apa yang istilah orang tua ini, apa yang diistilahkan dengan Mak Salialam, yang bisa dijelaskan orang tua? Baik, Salialam ini atau bumbung bukan sekedar tempat duduk, karena dalam tradisi orang memasak leluhur kita dulu, Salialam itu adalah tempat melakukan berbagai kegiatan sosial. Antara lain ada istilah Mak Salialam. Mak Salialam ini memiliki makna di mana sekelompok orang tua atau masyarakat melakukan pembicaraan, baik itu merencanakan kehidupan atau pekerjaan di masa-masa akan datang, dan biasanya itu dilakukan setelah panen. Setelah panen, kita membicarakan hal-hal yang akan dikerjakan selanjutnya, dilakukan di Salialam. Di Salialam. Fungsi lain adalah tempat bermusyawarah. Jika ada sesuatu hal yang ada musyawarahkan di sini, bisa juga tempat untuk memutuskan perkara. Misalnya ada perkara yang ditangani oleh pemangku adat, tua, dilakukan di Salialam. Juga tempat untuk menerima tamu. Kalau misalnya ada tamu, kalau tidak di depan rumah, ditempatkan di Salialam. Jadi tempat iya, menerima tamu undangan. ya, tamu undangan. Karena Salialam ini adalah tempat terhormat. Jadi makanya di bagian bawah di atas kan padi. Di bagian bawah ini yang di mana kita duduk sekarang ini adalah Salialam. Ya. Yang berfungsi sebagai tempat pertemuan. Jadi di atas juga ini adalah tempat hasil tempat panen. Menyimpan padi. Ya. Jadi seperti itu. Seperti itu fungsi umum dari Salialam. Ya kan hari ini kebanyakan kita ini anak-anak muda tidak memahami itu, bahwa sering ketika ada acara itu Salialam itu menjadi tempatnya hanya anak-anak. Padahal sangat jauh dari fungsinya Fungsi sebenarnya. yang sebenarnya. Seharusnya kalau ada acara-acara, katakanlah itu acara pernikahan atau persembahan ataupun acara-acara lainnya, yang duduk di Salialam ini lah orang-orang tua, orang-orang yang dihormati. Tapi ya itu tadi kondisi dalam perkembangan zaman sekarang justru terbalik. Yang biasanya duduk di Salialam ini anak-anak dan orang tua ya mungkin duduk di kursi dan lain. Terima kasih. Jadi itulah fungsi apa namanya Salialam, Mak Salialam. Jadi kemudian orang tua kita akan masuk dalam namanya sangka. Artinya inilah yang harus diceritakan kepada kami anak-anak muda yang rata-rata sudah tidak paham tentang sangka, aluk, dan kebiasaan. Baik, jadi kita akan masuk dalam apa yang disebut sangka, aluk, kebiasaan. Nah, tiga hal ini sebenarnya norma dalam kehidupan masyarakat orang memasak yang mengatur tentang aspek-aspek kehidupan sosial. Yang pertama sangka. Sangka sebenarnya adalah hukum adat.
hukum adat ini berfungsi sebagai bentuk sanksi atau hukum pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di dalam masyarakat. Jadi misalnya terjadi pelanggaran dalam hal perkawinan. Jika salah satu pihak mengingkari atau melakukan hal yang di luar dari kesepakatan atau di luar dari aturan-aturan sosial kemasyarakatan, maka dikenakan sanksi. Sanksinya bisa istilah narentedong, mebullebai, mekayung manuk, itu semua adalah bentuk-bentuk hukum, penerapan hukum adat yang disebut sebagai sangka. Jadi itu pada versi sangka pada pernikahan. Antara lain. Tapi misalnya kita ini ada perkelahian. Dalam hal ini misalnya contoh ya ada si A berkelahi dengan ini menimbulkan darah, artinya ini yang biasa juga sering terjadi. Ya, jadi salah satu penerapan sangka di dalam kehidupan kita, misalnya ada orang berkelahi, apalagi kalau ada yang meneteskan darah salah satu orang, maka yang meneteskan darah sebelum ini diadili, maka yang meneteskan darah ini wajib hukumnya untuk disebut tindok rara. Dia mengorbankan seekor babi untuk tindok rara. Nah, jadi belum dicari siapa yang benar siapa yang salah, tapi sudah wajib ketika ada yang berdarah harus dilakukan seperti itu. Dan sudah itu baru dilihatlah siapa yang salah, kemudian dijatuhilah sanksi-sanksi hukum sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh para pembentuk adat. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin membatasi bahwa pembicaraan kita ini terkait dengan budaya, dalam hal ini sangka, kebiasaan dan adat. Kita membatasi bahwa yang kita bicarakan adalah yang berlaku di dalam wilayah Limbong Kalua, atau paling spesifik lagi di dalam wilayah Kahadatan Rambusa Ratu. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Penting karena namanya kebiasaan, tradisi, bisa saja di setiap komunitas masyarakat, komunitas adat terjadi perbedaan-perbedaan perlakuan. Sehingga perlu kita tekankan bahwa sebagai sampel kita dalam acara ini adalah kita berada di Rambusa Ratu. Ya, jadi betul bahwa ini adalah versi dari tokoh masyarakat yang ada di Rambusa Ratu, dan Sinaku atau Matu Ambe pantan to jangan tulasan, ya seperti itu. Ya, kemudian Ambe bahwa ternyata sangka ini adalah intinya adalah aturan-aturan hukum yang berlaku di Limbong Kalua. Pada dasarnya adalah intinya pada saat ini kan kita ada berada di Rambusa Ratu, seperti itu. Jadi saya kira kita sudah paham bahwa ternyata sangka itu adalah sebuah hukum adat, hukum yang berlaku. Kemudian kita akan masuk dalam masalah aluk. Oke. Ya, sebelum kita melangkah pada aluk, saya ingin sedikit kembali membatasi dalam hal sangka tadi. Sangka ini kita pahami sebagai sekumpulan aturan atau norma-norma atau hukum yang merupakan ganjaran terhadap setiap pelanggaran yang ada dalam kehidupan masyarakat adat. Tetapi penting dipahami bahwa meskipun namanya hukum, tidak persis sama dengan pemberlakuan hukum positif, karena dalam menerapkan sangka di dalam kehidupan masyarakat memasa itu tidak semua orang bisa menjatuhkan sanksi hukum itu, kecuali orang-orang tertentu, dalam hal ini pemangku-pemangku adat, orang-orang tokoh-tokoh masyarakat yang memang punya tanggung jawab untuk itu. Sehingga ada istilah orang tua kita buat inan nise dan nya sangka, inde to sondoka sangka inan dino eduka. Sehingga tidak semua orang begitu ada pelanggaran serta merta siapapun bisa menjatuhkan itu. Dalam penerapannya pun banyak sekali aspek yang dipertimbangkan, sehingga
kita tidak bisa menyamaratakan. Begitu ada pelanggaran model A misalnya, sanksinya pasti ini. Itu belum tentu, karena tokoh-tokoh adat, pemangku-pemangku adat itu melihat aspek-aspek, berbagai aspek, berbagai pertimbangan, baru menjatuhkan sebuah keputusan. Ya. Kemudian kita pindah pada yang kedua, aluk. Aluk ini adalah keyakinan, kepercayaan atau agama. Kita pahami bahwa kepercayaan orang tua kita dulu, aluk tomatua, aluk todolo, kalau bahasa Toraja, itu adalah kepercayaan yang tentunya tidak sama dengan keyakinan kita pada saat ini, tetapi memiliki model kepercayaan tersendiri yang intinya adalah juga mengakui bahwa ada sang pencipta yang menciptakan manusia, memelihara dan mengasihi manusia. Jadi itu dalam penerapan aluk ini yang tentu pada zaman sekarang sudah jarang kita temui, karena ya ini terkait dengan kalau kita lakukan tentu sudah menyimpan dari ajaran keyakinan kita sekarang, sehingga banyak orang mengatakan bahwa ketika kita masih melakukan hal-hal itu tentu saja kategorinya adalah berhala. Namun perlu kita hati-hati memilah-milah mana yang bertentangan dengan keyakinan kita, mana yang patut dilestarikan. Oleh karena itu, satu hal lagi yang tidak bisa dipisahkan yaitu kebiasaan atau tradisi. Jadi tiga aspek ini tidak bisa dipisahkan. Sangka, aluk, kebiasaan. Ini tiga yang tidak bisa dipisahkan. Dan harus hati-hati mana yang masuk sangka, mana yang masuk aluk, dan mana yang masuk kebiasaan. Karena kalau tidak jelas, ini akan kacau. Jadi jelas bahwa yang sifatnya penyembahan, yang menyembah pada ilah lain di luar dari keyakinan kita sekarang, baik dia kita Kristen maupun Islam dan agama-agama lain, tentu sudah bertentangan dengan keyakinan kita. Jadi hanya sebagai pengetahuan bahwa pemahaman orang tua kita secara umum juga mengakui adanya dewata atau yang maha kuasa yang mengatur, menciptakan dan mengatur kehidupan manusia dan segala dunia dan segala isinya. Itu mengenai aluk. Ya contohnya penyembahan misalnya istilah mangkiki, ya, memberikan sesajen kepada dewa-dewa, mangkiki, Pak Tahu-Tahu, Maringgi Bamba, ya, itu semua adalah bentuk-bentuk doa, permohonan atau pemujaan kepada dewa-dewa diyakini oleh orang tua kita dulu. Itu mengenai aluk. Oke? Ya, jadi aluk ini adalah masalah kepercayaan. Ya. Dan orang tua kita juga ya mengakui adanya sang pencipta. Ya. Dan itulah yang dilakukan ketika zaman dulu aluk ini, bahwa ini adalah ritual, dan salah satu ritual itu memuliakan sang pencipta. Ya. Kemudian bahwa dalam aluk ini biasanya kan kalau orang tua dulu itu ada namanya, misalnya mau kasih menanam padi seperti itu, atau yang di kebun ada prosesinya seperti itu. Artinya yang kita membahas adalah istilah-istilahnya, kayak tadi mangkiki, ya seperti itu. Apakah juga ini adalah ketika itu di Sao itu adalah salah satu proses mangkiki? Iya. Jadi dalam kaitannya dengan aluk, begitu banyak ritual yang dilakukan orang tua kita dulu, hampir setiap kegiatan itu dilakukan ritual. Itu pertanda bahwa setiap orang tua kita dulu setiap melakukan satu hal, satu pekerjaan, senantiasa disandarkan kepada yang maha kuasa. Sepertinya tadi sudah disebutkan, menabur benih padi, itu dilakukan ritual. Biasanya memotong babi kecil, kemudian itu dipersembahkan kepada dewa sebagai bentuk permohonan supaya padi yang ditanam ini diberkati oleh yang memberi, oleh dewa pencipta.
Jadi kemudian ini juga kan ya termasuk juga ke rumah kalau kita ambil tadi bicara tentang setiap apa yang mau dilakukan. Itu selalu diawali dengan pemujaan. Iya. Termasuk juga rumah. Termasuk rumah. Makanya ada disebut upusan pebanuan. Karena mendirikan rumah ini suatu seri yang sangat panjang, mulai dari perencanaan, mulai dari tempat meratakan lahan untuk pembangunan, menebang kayu pertama, itu semua ada ritualnya. Melubangi kayu itu semua ada ritual. Nanti kita akan bicara episode berikutnya tentang seri yang panjang. Kita akan berbicara tentang proses rumah. Tapi yang jelas bahwa kita sudah memahami bahwa kita ini ternyata orang tua kita ini setiap apa yang dia melakukan itu harus selalu berdoa. Demikian juga sebenarnya hari ini keyakinan kita juga bahwa apapun yang kita melakukan selalu harus berdoa, apapun agama kita. Jadi mungkin itu sekedar gambaran apa itu alukan. Artinya kita sudah paham tentang itu sedikit dan kita akan masuk karena ternyata tiga ini sangat berkaitan antara sangka, aluk dan kebiasaan. Ini sangat berkaitan. Jadi kita akan masuk di dalam kebiasaan. Mungkin ya ini yang harus diceritakan nanti apa yang kebiasaan. Terus berapa bagian seperti itu. Ya, jadi kebiasaan ya dalam bahasa Indonesianya kurang lebih sama dengan tradisi. Artinya hal-hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat tertentu dalam kehidupan sehari-harinya. Berangkat dari tiga aspek tadi yang merupakan norma-norma di dalam kehidupan semua aspek kehidupan masyarakat orang Mamasa. Kemudian kita masuk dalam 4 aspek kehidupan orang Mamasa. 4 aspek besarnya. Kemudian ada istilah Pemali Aparandana. Pemali Aparandana sebetulnya adalah norma-norma atau aturan-aturan yang berisi larangan, berisi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan 4 aspek kehidupan. 4 aspek kehidupan ini dianggap yang paling mendominasi kehidupan orang Mamasa. Yang pertama, Pak Teti Boyongan. Pak Teti Boyongan ini adalah aspek tentang kehidupan ekonomi. Ya khususnya orang tua kita karena sumber kehidupan orang tua kita adalah sawah, maka itu dianggap suatu bidang tertentu yang harus dilakukan dengan penuh aturan-aturan atau norma-norma. Jadi ada bidang khusus, ibaratnya menteri, ada satu kementerian di bidang pertanian yang khusus mengurusi bercocok tanam padi, yaitu bidang Pak Teti Boyongan. Orang yang mengurusi ini namanya Sokbok, atau sering juga disebut Pasuba, atau sering juga disebut Pariama. Ini itu dalam Pak Teti Boyongan? Ya, dalam Pak Teti Boyongan. Jadi menterinya itu bidang-bidang itu tadi, bidang Pak Teti Boyongan. Ya. Menterinya namanya Sokbok atau Pariama atau Pasuba. Pariama atau Pasuba? Iya, sama saja itu. Nanti kita bicara lebih dalam lagi. Kemudian aspek bidang yang kedua adalah Pak Bandetawan. Pak Bandetawan ini adalah bidang yang mengurusi pernikahan, perkawinan dalam masyarakat Mamasa secara adat. Itu ya dianggap satu kementerian, kalau kita berbicara kementerian atau satu bidang yang mengurusi tentang perkawinan dalam masyarakat adat Mamasa. Yang tentu kita pahami juga ada sangat rumit dan secara mendalam kita bahas. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya Pak Puru Sumangasan, ungkapan syukur. Jadi ritual-ritual yang terkait dengan ungkapan syukur seseorang atau sekelompok orang atau satu keluarga yang merasa mendapat berkat dari penciptanya. Itu dilakukan ritual-ritual secara bertahap, mulai dari syukur yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, itu adalah Pak
Pak Kurut Sumangasa. Pak Kurut Sumangasa. Kemudian ada lagi satu, yaitu Pak Tomatean. Pak Tomatean adalah bidang yang mengurusi tentang kematian. Ya, kita pahami bahwa orang Mamasa sangat menjunjung tinggi acara ini, ya, acara kematian, sehingga dalam prosesi upacara kematian ini itu kita kenal bahwa orang Mamasa memperlakukan mayat itu sangat-sangat dihargai, dihormati. Nah, tetapi perlu kita pahami bahwa pemberlakuan prosesi-prosesi kematian ini itu sangat tergantung kepada strata, ya, strata sosialnya, strata ekonominya. Jadi sehingga kita kenal ada orang yang hanya 1 malam disemayamkan, ada 2 malam, 3 malam, ada sekian hari, sekian bulan, bahkan sekian tahun. Ya. Itu tergantung dari strata tadi. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu iya. Bahwa ada 4 pemaliap Parandana. Iya. Dan mungkin masuk kita ke pertama. Nanti tentang yang pertama ini Pak Titi Boyongan. Pak Titi Boyongan. Pak Titi Boyongan. Iya. Ya, Pak Titi Boyongan ini adalah kegiatan yang terkait dengan urusan bercocok tanam padi di sawah. Yang tadi saya katakan diurus oleh bidang tertentu, orang yang ditunjuk oleh pemangku adat, ya, secara turun-temurun, yang dikenal dengan istilah sokbo. Oh, jadi pemangku adat menunjuk namanya sokbo. Iya. Oh, iya. Jadi inilah yang mengurus namanya. Mengurus bercocok tanam. Ya. Jadi sekilas kita kembali kepada jabatan-jabatan ini yang lahirnya sokbo dan sebagainya. Itu dalam kehidupan pemerintahan adat kita, sebetulnya mereka juga punya kabinet yang diatur atau diangkat oleh adat ini, ya, membantu terselenggaranya pemerintahan adat. Jadi ada yang mengurusi tadi bercocok tanam padi, ya, ada yang mengurusi perkara, ada yang mengurusi kesejahteraan secara umum, dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara Pak Titi Boyongan, maka yang pertama adalah sokbo. Kemudian ada lagi istilah lain untuk kabinet yang lain misalnya ini. Oh iya, ada Panghulu Tahu, ada Tomakada dan sebagainya. Itu jabatan-jabatan dalam pemerintahan adat. Jadi tadi saya katakan bahwa diurus oleh satu orang yang secara turun-temurun itu menangani itu. Ya, jadi dia sistem kerajaan. Sistem. Terkait dengan pemerintahan adat di Mamasa agak unik. Ya. Nah, ini sekilas kita ini ya sebelum masuk dalam pembicaraan soal. Jadi pemerintahan adat Mamasa ini agak unik. Dia berada di antara sistem demokrasi dan kerajaan. Ya. Karena kalau kita lihat pejabat pemangku adat itu turunan. Ya. Tidak bisa orang sembarang saja diambil untuk sebagai pemangku adat. Ya harus turunan. Ya. Ini kan mirip dengan kerajaan. Tetapi dalam pengambilan keputusan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan adat, sistemnya demokrasi. Karena pemangku adat ini selalu mengajak orang-orang menteri-menterinya kalau ini ya, kalau dalam pemerintahan kita, mengajak orang-orang tua, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat untuk berembuk, mendengarkan masukan-masukan dari dia kayak bentuk demokrasi juga dalam keputusan mengambil keputusan. Nah, disitulah kelihatan bahwa mirip dengan demokrasi, meskipun tidak sepenuhnya demokrasi. Ya, jadi dia ada di antara sistem kerajaan dan demokrasi. Nah, jadi kita kembali pada persoalan sokbok tadi. Ya. Jadi dulu orang tua itu menanam padi itu selalu menunggu komando dari sokbok. Orang tidak bisa mengerjakan sawah seenaknya. Kapan dia mau? Karena harus ada komando. Dan biasanya diberi tanda. Diberi tanda. Sokbok ini melakukan percobaan. Menabur padi sedikit,
kemudian dilihat apakah tidak ada gangguan hama dan sebagainya. Nah, sesudah diyakini bahwa tidak ada, baru sobok ini memberi tanda. Iya. Dipasanglah semacam layar terbuat dari anyaman bambu, ditancapkan di puncak-puncak bukit, sehingga bisa dilihat semua orang di dalam wilayah kehadatan itu, pemerintahan adat itu. Nah, dilihat, oh kalau sudah naik tanda seperti itu berarti sudah Mulai. bisa mengerjakan sawah. Ya kalau kita di sini di Bukit Patolongan, Biasa dinaikkan. ya di situ. Mengapa disebut Patolongan? Itulah tempatnya supaya orang melihat. Iya, Pak Tolongan. Ya. Jadi itu tempat untuk Ya, tempat pengumuman. memasang itu tanda Ya. supaya orang. Karena kalau kita di Rambusa Ratu ini, khusus di Rambusa Ratu, soboknya itu berdomisili di Kampung Tusan. Nah, itu. Jadi itu kan sekedar contoh saja lah. Ya. Jadi ketika sudah memberi tanda, maka orang serempak turun ke sawah untuk mulai mengerjakan. Dan di dalam mengerjakan, setiap memulai pekerjaan, setiap tahapan itu ada ritual-ritual tertentu. Ritual-ritual yang tentu sangat rumit dan namanya ritual penyembahan, tentu ya syarat dengan perlakuan-perlakuan yang mengarah kepada penyembahan, permohonan agar pekerjaan sawah itu diberkati oleh Dewata. Dewata. Ya. Jadi itu. Jadi, cara mengerjakan sawah juga kan berbeda dulu dengan sekarang kan sangat berbeda. Karena tahapan-tahapannya sudah sangat berbeda. Jauh, sangat jauh berbeda. Nanti kita uraikan satu persatu mulai dari apa. Ini juga yang kadang-kadang sudah tidak dipahami lagi. Karena sekarang sudah ada traktor, sudah ada apa lagi namanya itu, dompeng. Dan mesin-mesin pertanian, Mesin rumput. mempercepat dan menghilangkan tahapan-tahapan itu, tahapan-tahapan pekerjaan sawah. Jadi tahapannya itu ini seperti apa? Artinya apakah mulai dari rumah bisa dikatakan gitu. Jadi kalau tahapan pekerjaan sawah itu namanya maleko atau makbungka. Ya. Jadi maleko ini ada alat tersendiri yang digunakan terbuat dari kayu yang bengkok. Kayak cangkul lah kalau hari ini. Matanya seperti cangkul, tapi gagangnya lebar. Oh, Lebar dan bengkok. Nah, itulah yang digunakan untuk membajak sawah yang iya. disebut maleko atau makbungka. Nah, kemudian itu tahapan paling pertama. Ya. Sesudah beberapa hari, beberapa minggu, masuk tahap kedua disebut mantepo. Mantap. Menghancurkan gulungan tanah, kan dia berupa gulungan. Iya. Gulungan tanah, jadi dihancurkan itu mantepo. Setelah mantepo itu dibarengi dengan masese, mengerjakan pematang, membersihkan pematang, masese. Kemudian mantodo, mengangkat, membungkus pematang dengan lumpur, ditutupi dengan lumpur. Itulah mantodo. Mantodo. Kemudian ada mardui, memindahkan tanah di bagian yang tinggi ke bagian rendah dengan menggunakan alat tersendiri. Kemudian ya masih ada, tergantung dari kondisi sawahnya, ada disalaga dulu baru diratakan, ada juga tidak. Kemudian baru masuk dalam namanya masalo, itu meratakan. Iya. Sebelum ditaburi. Jadi setelah disalo baru kan ditaburi atau mengambuk. Di dalam proses mengambuk ini ada lagi ritualnya. Terus tadi yang saya katakan tadi, biasanya memotong memotong babi kecil untuk ya. Jadi ini mengambuk. Dilakukan oleh, apakah ini yang melakukan sobok atau masing-masing orang? Masing-masing orang. Ya, masing-masing orang, karena ya tentu ada kesulitan kalau sobok harus mendatangi semua pemilik sawah. Ya. Itu tahapan sampai pada mengambuk. Nanti dari mengambuk seterusnya sampai panen dia juga punya tahapan tersendiri lagi pada ya, sangat panjang. Sangat panjang. Jadi kan dulu gitu, ketika saya masih dapat di rumah bukan masyarakat
Iya. Ya. Apakah itu memang dari dulu memang seperti itu? Iya. Apakah yang masih kami dapat ini? Yang jadi setelah ditanam, kemudian tiba saatnya akan disiangi, dibersihkan. Iya. Mantora Mantura. atau tumora. Tumora. Itu tahapan menyiangi. Iya. Sesudah itu tahapan membersihkan pematang dari babat itu. Iya. Biasa disebut membati atau pandita. Iya, iya. Nah, jadi membati, membersihkan pematang. Membati patah. Iya, membati patah. Kemudian setelah buah, yang dilakukan adalah menjaga serangan hama dan burung, terutama hama masuk tikus dan burung pipit, disebut matayan. Saya. Matayan juga punya seni tersendiri, dilakukan oleh orang tua dulu dengan berbagai peralatan menghalau burung pipit. Iya. Ya, itu kegiatan matayan. Sesudah beberapa saat matayan sudah menjelang padi itu menjelang mulai menuai, menguning. Pemetikan pertama disebut makaringi. Makaringi. Ya, itu makaringi mengambil padi-padi yang sudah mulai agak tua, Iya. kemudian dimasak utuh bersama kulitnya dan merangnya. Iya. Dimasak, kemudian langsung dikeringkan dengan api, pada ada panas api dan bara api, dikeringkan karena hari itu harus dimakan. Kalau dikeringkan ini istilah memasaknya itu mantapa ya. Mantapa, ya. Jadi dirakan, dimasak ya, Iya. kemudian ditapai, ditapa, Iya. sampai kering. Nah, setelah itu ditumbuk langsung dimasak dan mengundang kerabat-kerabat keluarga untuk makan bersama. Jadi Karena makaringi sebenarnya maknanya adalah ungkapan syukur. Ungkapan syukur, sehingga kita harus memanggil orang-orang tetangga-tetangga untuk datang makan bersama. makan bersama sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan panenan itu. Ya, itu pemetikan pertama. Jadi itu bukan untuk disimpan, tapi memang untuk dimakan pada saat itu. Iya. Itu makaringi. Setelah panen, Nah, kemudian setelah makaringi dibiarkan sampai tua betul padinya, ya. baru dipanen. Ya, dipanen dulu masih pakai aneh-aneh, pakai rangkapan. Ya, sekarang kan pakai sabit, jadi tidak kenal sabit. Sudah di rangkapan, biasanya disimpan di pematang dulu, di denak-denak, ya, atau di terade kalau misalnya tadi. Yang denak-denak ini yang kayak gunung-gunung itu Gunung kecil. Ya. Jadi, Ya. Sesudah itu tujuannya supaya diangin-anginkan dulu. Nah, sesudah diangin-anginkan dalam bentuk itu, diangkutlah padi itu ke kampung. Diangkut ke kampung, sampai di kampung dibuatkanlah pagar keliling di halaman ini, ya, namanya kampung. kampung, Ya, di kampung. di kampung. Iya, supaya ayam tidak masuk dan hewan-hewan lain selama proses pengeringan. Ya. Setelah padi itu kering, kemudian simpan di atas ini. Disimpan di lubang Ya. ini. Kalau sudah kering di Ya. lubang inilah di Ya, istilahnya mangana mangan. atau mandika. Setelah itu dilakukanlah tahapan-tahapan berikutnya, termasuk apa yang kita sebut tadi, salialang. Termasuk hari ini apa yang Termasuk. dilakukan Ya. adalah salialang. Juga salah satu bagian yang lazim dilakukan maleong, jadi membuat apa namanya nasi bambu. Maleong. Di Maleong ini adalah memang salah satu itu ukuran ketika panen. Jadi memang bukan sejak dulu ini Maleong, artinya Maleong ini adalah padi, beras yang Beras ketan, ya. yang Dimasak dalam dibakar, bambu, ya. yang dimasak dalam bambu. Ya, jadi itu sebenarnya bukan sekedar kapan saja kita mau, tapi sebagai bentuk ungkapan syukur orang tua dulu ketika panen, ya maleong.
Jadi kalau kita bicara kebiasaan atau tradisi, maka sebenarnya Maleong ini tidak sembarangan. Tidak, ya. Artinya dulu ya. kita bicara dulu ya. Jadi nanti dia panen, Ya, baru ada namanya Maleong. Ya, sesudah itu karena ada masa jeda di situ, tidak ada pekerjaan, disitulah orang-orang itu melakukan musyawarah di tempat ini Salialang. Bagaimana kegiatan-kegiatan selanjutnya, apakah mau berkebun atau apa pekerjaan-pekerjaan lain yang akan dilakukan dalam masyarakat, itu dibicarakan lagi. Jadi ketika selesai panen, maka ada namanya saat mak Salialang Iya. atau berdiskusi. Iya. Jadi kayak tempat kita saat ini. Iya. Jadi disitulah kita akan membicarakan di waktu jeda tanam padi ini. Itu apakah kita mau ke kebun atau ada yang mau diurus yang lain, Iya. atau misalnya ada yang mau menikah. Disitulah saatnya dibicarakan. Iya, di situ dibicarakan karena tidak bisa dicampur. Ada, itulah tadi yang dikatakan pemali itu. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan Nah, ketika padi masih ada di sawah. ya, Ya, misalnya tidak boleh mengunjungi kubur. ya. Jadi mengunjungi kubur itu dulu, ya sampai sekarang juga masih terasa. Itu tidak sembarangan kapan saja kita mau, tapi Ya. ada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu dikhususkan waktu untuk membersihkan kubur, ada waktu untuk mengerjakan sawah, ada waktu untuk menikah, ada, karena tidak boleh dicampur aduk gitu. Ya, betul. Jadi intinya bahwa mak Salialang itu, jadi ada perencanaan yang ingin dilakukan Ada perencanaan. oleh orang tua dulu, makanya ada istilah mak Salialang. Jadi teman-teman, bahwa ternyata yang kita biasa bilang bahwa mak Salialang ternyata banyak, ada fungsinya yang sangat bagus dalam masyarakat adat, khususnya adat Mamasa.